Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita langkah kaki untuk menuju ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hidayah dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, banyak orang yang lebih mampu daripada kita, yang lebih sehat jasmani, tetapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan hidayah kepada dia sehingga Allah belum menjalankan dirinya untuk menuju ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ke dunia ini ada 3 nikmat. Yang pertama itu adalah nikmat dunia, nikmat harta. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat harta ini kepada siapapun itu, orang yang taat maupun yang tidak taat, orang yang bertakwa maupun yang tidak bertakwa, pejabat maupun rakyat, semua ini Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, yaitu yang berupa harta. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, yaitu adalah nikmat kesehatan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berikan juga kepada seluruh makhluknya, nikmat kesehatan, sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala mencabut satu nikmat sehat dalam diri kita, maka kita akan mengorbankan dunia kita, bahkan seluruh harta kita, untuk mengembalikan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah hilangkan itu. Misalkan Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat penglihatan dalam mata, maka kita akan gunakan seluruh harta bagaimana supaya nikmat mata ini kembali menjadi sehat. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berikan semua kepada hambanya. Hadirin yang mulia, ketahuilah bahwa satu nikmat ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada hambanya yang Allah Subhanahu wa taala cintai saja, yaitu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Maka ada dikatakan dalam hadis yang mahfumnya, apabila seseorang mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Misalkan ada seseorang dari lahir, ketika dia lahir dan sampai dia sebelum dia meninggal dunia, dia hanya mengucapkan sekali saja kalimat la ilaha illallah, dan hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya, maka dia wajib masuk surga baginya dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala hargai nikmat iman ini dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Hadirin yang mulia, kadang seseorang berdoa kepada Allah, tetapi dalam hatinya, kenapa doa saya belum terkabulkan? Kenapa doa saya belum terkabulkan? Sholat saya sudah sholat, kenapa kok
pertolongan Allah belum datang. Hadirin yang mulia, ketahuilah bahwa bukan pertolongan Allah yang belum datang, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyimpan sebagian doa kita, menyimpan sebagian amal kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nanti ketika di akhirat. Maka pada bulan suci Ramadan ini adalah momen yang sangat berharga bagi umat Islam untuk mengamalkan agama. Ketika dalam bulan suci Ramadan kita membaca Al-Quran, kita sholat, sehingga sholat sunnah saja itu pahalanya 70 kali lipat dibandingkan dengan di luar Ramadan. Ini baru pahala sholat sunnah, belum pahala sholat fardunya, belum sedekahnya, belum membaca Al-Qurannya. Kalau membaca Al-Quran di selain bulan Ramadan, satu hurufnya 10 kebaikan. Akan tetapi ketika pada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala 70 kali lipat. Hadirin yang mulia, ada suatu kisah. Suatu saat ada seseorang ketika di akhirat, ini kisah Israiliyat, bisa kita ambil pelajaran. Ada seseorang ketika dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya ini kurang satu kebaikan saja. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hambaku, amal kamu kurang satu ini. Kamu cari amal satu ini kebaikan, baru kamu bisa masuk ke dalam surga." Maka seseorang ini mencari kepada orang tuanya, "Wahai ayah, wahai ibu, saya ini sudah ditimbang oleh Allah amalnya, tetapi kurang satu. Bagaimana ini? Saya minta satu saja amalan ini, satu kebaikan saja." Maka kata orang tuanya, "Maaf ya anakku, maaf sekali. Saya juga takut nanti di hadapan Allah amalan saya kurang. Maka coba minta kepada yang lain." Maka minta ke anaknya seperti itu juga, minta ke kerabatnya seperti itu juga, dan dia ketemu dengan seseorang yang hanya memiliki satu kebaikan. Maka orang tersebut datangi orang ini, "Wahai hamba Allah, saya ini timbangan amal saya kurang satu kebaikan, maka saya minta amalan kebaikan kamu." Maka orang ini bilang, "Ya sudah, tidak apa-apa, ambil kebaikan saya ini. Soalnya saya hanya memiliki satu kebaikan. Saya sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan saya ke dalam neraka maupun ke surga." Maka satu kebaikan ini diberikan, dan orang ini menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wahai hambaku, dari mana kamu satu kebaikan ini?" "Aku satu kebaikan ini dari seseorang yang dia hanya memiliki satu kebaikan. Maka kamu dan orang itu masuk dalam surga." Hadirin yang mulia, betapa berharganya satu kebaikan di akhirat Allah Subhanahu wa taala untuk kita raih. Maka pada bulan suci ini kita perbanyak mengamalkan agama, kita perbanyak membaca Al-Quran. Yang di luar Ramadan kita biasa membaca hanya satu halaman, ketika di dalam Ramadan kita baca 1 juz minimal. Yang sudah hafid Quran 3 juz minimal. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, memang amalan di dunia ini Allah Subhanahu wa taala tidak tampakkan pahalanya, tetapi nanti ketika di akhirat semua itu akan tampak, semua itu akan nyata. Ini sholat saya, ini baca Al-Quran saya, ini puasa saya, ini zakat saya. Hadirin yang mulia, maka kita biasakan diri ini ketika bulan suci Ramadan itu sama saja dengan merefleksi diri kita ke dalam kebaikan, sehingga ketika kita di luar bulan suci Ramadan kita terbiasa membaca Al-Quran, kita terbiasa sholat sunnah, dan kita biasa sholat berjamaah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya minta maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan istiqomah dalam mengamalkan agama. Begitu juga keluarga kita, anak-anak cucu kita, dan semua kerabat-kerabat kita, Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan dan bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.